Halo semuanya, balik gua Kevin Sagita. Sahabat Shopee, siap-siap dengan adanya kebijakan terbaru lagi dari Shopee. Ya, jika di awal tahun ada kebijakan tentang pengembalian barang atau dana yang akan ditanggung sepenuhnya oleh si seller mengenai biaya ongkirnya, dan juga barang ini boleh diretur setelah pesanan ini diterima diklik 2 hari. Dan juga ada kebijakan tentang barang yang boleh diretur jika ingin berubah pikiran. Nah, sekarang ada kebijakan baru lagi ya di bulan Februari ini dari Shopee ya, mengenai kebijakan operasional toko. Ya, dimana ini seller diharuskan untuk mengirim barangnya secepat mungkin. Ya, jangan ditunda-tunda. Jadi di sini ditulis pesanan yang masuk sebelum jam 12 siang harus dikirim di hari yang sama. Sedangkan pesanan yang lewat dari jam 12 ya, maka harus dikirimkan 1 hari ya, atau sampai dengan hari besok. Jadi yang biasanya dalam kebijakan lama batas waktu pengemasannya ini 2 hari, sekarang disunat ya, jadi tinggal setengahannya, jadi berarti tinggal sehari. Jadi waktu pengemasan buat seller sekarang menjadi lebih singkat ya. Jadi paketnya diharuskan secepat mungkin untuk dikirim. Jadi di sini Shopee juga memberikan batas toleransi ya, untuk keterlambatannya adalah sebesar 10%, untuk maksimalnya 25%. Ya, jikalau seller ini melanggar, maka akan dikenakan poin penalti. Penaltinya adalah pencabutan program Star atau Star Plus. Jadi kebijakan seperti ini membuat si seller harus cepat-cepat untuk mengirim barangnya agar bisa cepat sampai ke tangan konsumen. Jadi jika ada kurir yang terlambat untuk melakukan pick up, kalian bisa drop off paketnya langsung ke counter terdekat ya. Jadi kerjaan seller ini sedikit bertambah. Oke. Seperti yang sudah saya bilang di video saya sebelumnya, buyer ini semakin dimanja ya tentang kebijakan ini, kebijakan itu. Sekarang lahir lagi kebijakan yang baru yang mengharuskan seller ini harus segera mengemas barangnya ya. Dan jika barang ini belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka buyer bisa mendapatkan voucher ya, voucher diskon sebesar Rp10.000 ya. Ada rumor yang mengatakan bahwasanya voucher ini ditanggung oleh ekspedisi ya, atau biayanya nanti akan dibebankan ke ekspedisi ya. Makanya sekarang ekspedisi pun terkena imbasnya ya, mau tak mau barang ini harus segera dikirim secepat mungkin ya, karena mereka sekarang ini pun sudah ditarget ya. Lalu cara yang paling gampang buat kurir yang susah memenuhi targetnya itu gimana? Ya di-retur sajalah. Makanya jangan heran setelah kebijakan ini diberlakukan akan banyak paket yang balik ke tangan penjual ya, meskipun paketnya ini sudah dibayar atau non COD. Ya, karena mereka ini lebih senang untuk meretur ya, daripada harus nombok 10.000, apalagi yang rumahnya jauh ya, sampai di pedalaman sana, terus harus ditagih COD lagi. Aduh, habisin uang bensin saja ya. Apalagi komisi paketnya cuma 1.000, 2.000 ya, lebih baiklah diretur ya, simple. Seperti yang saya alami kemarin ya, dimana paket ini gagal dikirim dan dikembalikan ke penjual ya. Padahal buyer ini sudah menunggu ya, tidak ada telepon ya, tidak ada ketuk-ketuk pintu ya. Tahu-taunya paket ini langsung diretur ya. Jadi siap-siap saja ya buat para seller dengan adanya kebijakan seperti ini ya. Apalagi sekarang ekspedisi juga sudah ikut dilibatkan, maka tak mungkin ya, tidak menutup kemungkinan paket retur ini akan semakin meningkat. Ya, untuk saat ini biaya voucher 10.000-nya ini masih ditanggung oleh Shopee ya, atau ekspedisi ya. Belum ada data valid tentang hal ini. Namun kedepannya biaya ini akan ditanggung oleh seller ya, dimana biaya ini akan langsung dipotong dari saldo penjual. Sekarang masih masa trial ya. Ini saya dapat infonya atau informasinya dari komen di Facebook. Terus di sini saya ingin menyinggung tentang garansi bebas pengembalian ya. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Program ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meretur barangnya dengan alasan berubah pikiran. Program ini akan berlaku kepada semua penjual ya, mulai tanggal 16 Februari 2024. Jadi program ini sudah resmi berjalan ya. Nah, ini ada beberapa kategori yang kena ya. Ada kategori fashion meliputi baju, tas, sepatu, koper, fashion bayi, jam tangan. Kategori elektronik ada audio, kamera, komputer, gaming, peralatan rumah tangga, handphone ya, kebutuhan harian, ada perawatan kecantikan seperti lipstick, skincare, kesehatan seperti obat-obatan, ibu dan bayi, gaya hidup ya, bisa langsung saja kalian lihat. Jadi hampir semua kategori ini tak luput ya dari program bebas pengembalian ya, alias semuanya ini kena ya, kecuali
kategori kostum ya. Yang paling riskan menurut saya ini adalah kategori elektronik ya, dimana seperti kalau saya ya mau buat curang ya, mau flexing lah, misalnya gaya-gayaan, saya sengaja beli iPhone 14 Pro Max ya, lalu kemudian besoknya saya gunakan untuk flexing ya, untuk gaya-gayaan selama 2 hari, habis itu saya balikkan ke penjualnya. Ini bisa ya, bisa dengan alasan berubah pikiran. HP ku iPhone, HP kalian apa? Vivo ya? Selalu murahan. Gay. Dan ini konyol sih ya, kebijakan ini konyol sekali, kacau ya. Goblok. Jadi hampir semua toko ini kena ya dengan program bebas pembelian. Jika saat ini kalian lagi scroll Shopee, maka kalian bisa lihat ya, hampir semua toko ini sudah dilabeli dengan bebas pembelian. Nah, apakah penjual dapat menolak program ini? Jawabannya tidak. Namun, penjual dapat mengajukan banding apabila produk yang dikembalikan ini tidak sesuai dengan ketentuan pengembalian pada program ini. Ya, jadi ini adalah jawaban klasik. Ujung-ujungnya buyer yang akan dimenangkan. Ya, jadi aduh, konyol sekali ya. Tiap bulan ada saja kebijakan konyol ya yang merugikan seller. Nanti bulan depan apalagi ya. Jadi menurut kalian gimana tentang kebijakan terbaru dari Shopee ini lagi? Jika sebelumnya ada kebijakan tentang pengembalian barang yang sepenuhnya akan ditanggung oleh seller ya, ongkirnya. Kemudian barang ini bisa diretur ya setelah 2 hari diterima ya. Kemudian barang yang harus cepat dikirim ya dalam waktu 1 hari. Sekarang timbul lagi kebijakan baru mengenai program bebas pembelian ya. Jadi banyak sekali sekarang program-program yang lebih ke arah mematikan si seller. Apa jangan-jangan ini adalah siasat mereka untuk mengurangi si seller dan mereka ini bisa berjualan di place market mereka? Who knows? Jadi silakan ya dibantu komen atau sampaikan unek-unek kalian di bawah. Menurut kalian, pandangan kalian itu gimana ya tentang kebijakan terbaru dari Shopee ini lagi? Apakah bulan depan akan ada kebijakan baru lainnya? Jadi itu saja video saya ini tentang kebijakan terbaru dari Shopee yang akan membuat paketan retur kalian ini semakin membludak. Bangsat kau. Ya, bukan orderan yang membludak, melainkan paketan retur. Jadi itu saja ya informasi yang bisa saya berikan pada hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Nantikan lagi video saya selanjutnya. Dan bye-bye.